Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rifa Maulia Sadia dengan nomor MPM 2121515007 dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video kali ini aku akan sedikit menjelaskan mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Untuk part pertama, mari kita lihat terlebih dahulu penjelasan mengenai perpangkatan. Bentuk perpangkatan dan akar. Pertama-tama kita akan membahas mengenai bentuk perpangkatan. Perpangkatan adalah operasi perkalian berulang dari suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak pangkatnya. Fungsinya untuk menyederhanakan penulisan perkalian yang berulang. Dalam perpangkatan akan dibagi menjadi 4 poin, yaitu bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat bulat negatif, bilangan berpangkat 0, dan sifat perpangkatan. Langsung saja kita lanjutkan. Yang pertama ada bilangan berpangkat bulat positif, yaitu jika A elemen bilangan asli atau real dan pangkat dimisalkan dengan N adalah bilangan bulat positif, maka dapat dinyatakan dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N pangkat. Dengan A adalah basis atau bilangan pokok dan N adalah pangkat. Contohnya ada P pangkat 3 sama dengan P kali P kali P. Lalu ada R pangkat 7 sama dengan R kali R kali R sebanyak 7 kali. Ada 7 pangkat 2 berarti 7 kali 2 sama dengan 49. Lalu ada 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 sama dengan 16. Lalu ada 3 pangkat 3 yaitu 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Ada negatif 4 pangkat 3 sama dengan negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Negatif 4 kali negatif 4 adalah 16. Lalu 16 dikali negatif 4 sama dengan negatif 64. Selanjutnya ada negatif 3 pangkat 4. Berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Artinya negatif 3 kali negatif 3 9. 9 kali negatif 3 negatif 27. Negatif 27 kali negatif 3 sama dengan 81. Contoh lain ada 2 per T pangkat 4 sama dengan 2 per T kali 2 per T kali 2 per T kali 2 per T. Lalu ada negatif 2 per 3 pangkat 3 sama dengan negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3. Untuk menghitungnya dapat dilakukan dengan pembilang, pembilang, dan penyebut. Negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4. 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Kemudian ada negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. 9 kali negatif 3 sama dengan negatif 27. Maka hasilnya adalah negatif 8 per 27. Yang selanjutnya ada bilangan pangkat bulat negatif, yaitu jika A elemen bilangan asli atau real dan pangkat dimisalkan dengan N bilangan bulat negatif. Contohnya ada P pangkat negatif 3 menjadi 1 per P kali P kali P. Pada bilangan berpangkat negatif ini, maka akan muncul pecahan 1 per basis dari pangkat tersebut. Contoh lain ada 8 pangkat negatif 2. Ini berarti 1 per 8 pangkat 2, yaitu 1 per 8 kali 8 sama dengan 1 per 64. Contoh lain ada 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 1 per 81. Selanjutnya ada negatif 3 pangkat negatif 3 berarti 1 per negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 1 per 27. Ada
1/2 pangkat negatif 4 sama dengan 1/1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Berarti 1/1/16. Karena ada perpecahan maka menjadi 1/1 dibagi 1/16. Itu artinya 1/1 dikali 16/1 sama dengan 16. Contoh lain ada negatif 1/3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/negatif 1/3 kali negatif 1/3 kali negatif 1/3 kali negatif 1/3, yaitu menjadi 1/1/81. Dapat dihitung menjadi 1 dibagi 1/81 sama dengan 1/1 dikali 81/1 sama dengan 81/81. Yang selanjutnya ada bilangan berpangkat 0. Pada bentuk ini apabila A pangkat 0 sama dengan 1, sehingga semua bilangan yang dipangkatkan 0 akan memiliki hasil 1. Contohnya ada 3 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu ada negatif 7 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu ada 1/8 pangkat 0 sama dengan 1. Adapun negatif 1/4 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada mungkin catatan kecil ya. Tentukan tanda hasil perpangkatan secara sekilas. Apabila bilangan pokok atau basis positif dipangkatkan dengan bilangan genap atau ganjil, hasilnya akan selalu bertanda positif. Lain hal dengan apabila bilangan pokok atau basis negatif, maka jika berpangkat bilangan genap, hasilnya akan positif. Namun, jika berpangkat bilangan ganjil, hasilnya akan negatif. Yang terakhir ada sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat ini digunakan dalam operasi perhitungan bilangan berpangkat. Yang pertama ada A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah M. Apabila basis memiliki bilangan yang sama, maka pangkat tinggal dijumlahkan. Contohnya ada 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4. Basisnya sudah sama-sama 3, sehingga akan menghasilkan 3 pangkat 2 ditambah 4, sama dengan 3 pangkat 6. Lalu dihitung seperti biasa. Contoh lain ada A pangkat N per A pangkat M, sama dengan A pangkat N dikurangi M. Apabila pembagian seperti ini dengan basis yang sama, maka pangkat tinggal dikurangi. Contohnya 2 pangkat 6 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 4. Bentuk ketiga ada A pangkat M pangkat M sama dengan A pangkat N M. Apabila ada pangkat kemudian dipangkatkan seperti ini, maka kedua pangkat tersebut dikalikan. Sebagai contoh, 3 pangkat 2 pangkat 2 berarti 3 kali 2 3 pangkat 2 kali 2 sama dengan 3 pangkat 4. Bentuk selanjutnya ada A kali B pangkat N. Maka dapat dijabarkan menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Sebagai contoh, 5 kali 3 pangkat 2. Ini berarti 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Dapat dijabarkan menjadi 5 kali 5 dikali 3 kali 3. Yaitu 25 kali 9 sama dengan 225. Bentuk selanjutnya ada A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya yaitu 5 per 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2, yaitu 5 kali 5 per 3 kali 3 sama dengan 25 per 9. Bentuk terakhir ada
A pangkat M pangkat M sama dengan A pangkat N pangkat M. Dapat dihitung menjadi 2 pangkat 3 pangkat 2 sehingga 3 pangkat 2 yaitu 9 sehingga menjadi 2 pangkat 9. Yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali, seperti itu. Berikut latihan soal yang dapat kalian kerjakan.